Progres pembangunan tol Semarang-Demak tinggal 10%. Sebentar lagi akan diuji coba dan siap memecah kemacetan. Diprediksi akan menurunkan beban jalan Pantura Semarang-Demak hingga 50%. Assalamualaikum semuanya. Tahapan uji coba tol Semarang-Demak semakin dekat. Dari kabar terkini, pihak terkait masih membangun di beberapa ruas tertentu sebelum nanti diuji coba, seperti penyelesaian pintu keluar masuk tol hingga pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pemerintah mengebut pembangunan tol Semarang-Demak di Jawa Tengah. Tol yang dibangun untuk menghubungkan kawasan strategis di Pantura, Jawa, sekaligus mengatasi persoalan rob tersebut akan diuji coba pada November 2022. Pembangunan tol Semarang-Demak di Jawa Tengah hingga Agustus ini, progres pembangunan Seksi 2 sudah mencapai 90%. Menurut rencana, tol Seksi 2 yang terbentang dari Sayung hingga Demak akan diuji coba pada November mendatang. Tol Semarang-Demak dibangun untuk menghubungkan kawasan-kawasan strategis di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga kawasan pariwisata. Pembangunan tol dengan panjang total 26,95 km itu dibagi dalam dua seksi. Seksi 1, 10,64 km disebut sebagai ruas Kaligawe sampai Sayung. Sementara seksi 2, 16,31 km disebut sebagai ruas Sayung sampai Demak. Pekerjaan seksi 1 dilakukan melalui skema KPBU. Konstruksinya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 10 triliun. Adapun seksi 2 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak bersama sejumlah pihak dengan total biaya konstruksi sebesar 4,7 triliun. Kepala Humas PT PP Jalan Tol Semarang-Demak, Robi Suwarna, menyebut progres konstruksi seksi 2 mencapai 90%. 10% sisanya akan dirampungkan paling lambat akhir Oktober 2022. Sebab jalan tol seksi 2 telah dijadwalkan akan diuji coba pada November 2022. Sambil menyelesaikan 10% sisanya, pihaknya akan memasang perlengkapan jalan seperti rambu-rambu di jalan tersebut. Paling lambat 28 Oktober sudah siap. Untuk persoalan tanah musnah, pihak terkait masih menunggu tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung. Namun, penyelesaian konstruksi seksi 1 ditargetkan selesai pada tahun 2024. Sementara itu, konstruksi untuk seksi 1 masih belum dilakukan karena proses pembebasan lahan belum selesai. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, pembebasan lahan masih terkendala persoalan tanah musnah. Tanah musnah dalam kasus itu adalah tanah yang tenggelam akibat terkikis abrasi. Warga yang tanahnya tenggelam selama ini memanfaatkan tanah itu sebagai tambak. Masyarakat yang tanahnya tenggelam itu menolak tanahnya dianggap musnah karena mereka hanya akan mendapat ganti rugi sebesar 25% dari nilai jual objek pajak. Pembangunan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut itu ditargetkan bisa mengatasi persoalan banjir rob di Semarang dan Demak. Untuk seksi 1A telah dilaksanakan kontrak dengan paket pekerjaan peninggian jembatan Kaligawe, jalan layang, dan pile slab. Seksi 1B terdiri dari pengerjaan tanggul laut dan jalan utama on-off ramp, jembatan Kali Babon di Sayung, serta rest area dan gerbang tol. Untuk seksi 1C, proyek pekerjaan terdiri dari pembangunan kolam retensi Terboyo dan kolam retensi Sri Wulan, serta rumah pompa Terboyo dan rumah pompa Sri Wulan.
Pada seksi 1, bagian tengah akan dilakukan trial embankment atau uji coba timbunan sepanjang 0,4 km. Hingga Agustus, progres uji coba timbunan sebesar 11,56%. Pada Januari 2023, timbunan ditargetkan bisa mencapai 2 lapis. Selanjutnya, hasil uji coba tersebut akan menjadi acuan untuk pekerjaan proyek 1B. Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut itu nantinya akan dibangun di atas struktur timbunan di atas laut dan diperkuat dengan matras bambu setebal 17 lapis. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah juga dilakukan dengan pemasangan material penyalir vertikal, fabrikasi, serta pembebanan menggunakan material pasir laut. Dalam kunjungan bulan lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono berpesan agar pembangunan tol Semarang-Demak tetap memperhatikan aspek konstruksi, waktu, dan keuangan. Namun demikian, pihak PT PP Semarang-Demak memprediksi uji coba baru dapat dilakukan pada bulan November atau maju dari target. Asisten Humas PT PP Semarang-Demak, Luki Setio Wibowo mengatakan, kalau bulan Oktober sepertinya belum bisa, karena masih harus mengerjakan jalan yang akan menjadi titik keluar dari tol. Selain itu, hingga saat ini, proses pengerjaan tol Semarang-Demak seksi 3 sudah hampir rampung. Pengerjaan fokus dilakukan di beberapa titik, khususnya pada eksit tol di Jalan Pantura, Demak Kudus, tepatnya di Kadilangu, Kecamatan Demak Kota. Untuk eksit tol kita telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah selaku pemilik lahan Pantura, dan nanti akan dilakukan pengerjaan bongkar sebagian jalan Pantura yang kemungkinan akan mengganggu sedikit arus lalu lintas. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Demak AKP Muhammad Gargarin menyebut akan ada penurunan volume kendaraan di jalur Pantura jika tol Semarang-Demak ini sudah difungsikan. Diprediksi penurunannya akan lebih dari 50%. Apalagi saat ini masih ada proyek pembangunan jembatan Wonokerto yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2023 mendatang. Tentunya kendaraan-kendaraan besar dapat masuk dari Sayung dan keluar di eksit tol Semarang-Demak. Selain itu, akan ada penambahan pos polisi di eksit tol Semarang-Demak yang diisi petugas dari BCR Polda Jawa Tengah. Pihaknya juga telah berkoordinasi terkait rambu-rambu yang akan dipasang. Jadi masyarakat tidak perlu bingung nanti pas akan masuk atau keluar tol. Secara teknis, jalan tol Semarang-Demak seksi 2 rencananya memiliki 2 simpang susun, yakni simpang susun Sayung dan simpang susun Demak. Arah pelebaran pada jalan tol ini adalah pelebaran ke dalam yang memiliki 2x2 lajur awal dan 2x3 lajur akhir. Semoga dengan selesainya tol Semarang-Demak seksi 2 ini mampu mengurangi beban jalan Pantura dari Semarang ke Demak maupun sebaliknya. Karena mengingat padatnya arus Pantura saat ini memang perlu terobosan baru untuk menanggulanginya. Dan salah satu solusinya adalah jalan tol tersebut. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.